enggak ini? Hah? 100 enggak? Tidak yakin. Jadi Pak ini yang lebih kecil itu Pak PW-nya jadi gimana? Hah? 100 enggak ini kok berbeda ini kenapa? Kok berbeda? Ya sama pokoknya ya. Ini yang dikunci yang mana ya? Ini yang 4. Ya harus sama ya. Itu. Loh, harusnya sama ya. Ini kenapa nggak sama ini? Disponya harusnya sama begitu ya. Ini itu sama nggak ini? NPV itu sampai situ ya. T51 ini T51 nya yang salah ya. Digeser ya. Ini kan rate-nya ya. Rate-nya adalah mana ini? Ini kalau nggak dikasih bintang ya. Ini rate-nya harus dikunci dulu ya. Nah, itu saya copy. Nah, gitu ya. Ada pertanyaan? 100 enggak ini? Jadi yang paling bagus itu yang ini Pak. 100 enggak? Saya tulis yang bagus ini. Wassalam ya. Kenapa wassalam? Kenapa wassalam? Kalau ada alternatif terus dilihat ini alternatif apa? Alternatif Biaya. Perlu nggak dihitung ini? Tidak perlu. Karena kita nggak bisa melihat keekonomiannya. Untuk apa kita hitung? Nilainya saya kurangi. Wassalam. Terus yang kita hitung itu adalah apa? Incremental. Yang kita hitung itu jelas di mana-mana adalah increment. Jadi mana yang apa? Investasinya gede dikurangi investasi yang kecil. Semua itu dihitung dengan increment. Jadi ini dihitung di sini. Paham? Ternyata negatif pokoknya. Jadi ini tuh nggak ada. Ini tuh nggak boleh dihitung. Ini tuh tidak boleh dihitung. Ini juga nggak boleh dihitung. Ya, ini juga nggak boleh dihitung. Langsung aja dikurangkan, lalu dihitung ya. Karena negatif, artinya apa? Alternatif yang pertama itu yang lebih banyak. Yang pertama yang mana? Yang ini atau yang ini? Yang pertama itu yang investasinya lebih kecil. Yang lebih kecil yang mana? New ESP. Paham? Harus ditulis ya. Segampang itu sebetulnya ya. Semua itu konsep. Masuk susah sih. Pak banyak jebakannya. Yang enggak, yang dari awal juga gitu. Alternatif biaya dan alternatif investasi. Nah kalau kamu analis ini untung enggak ya, sampai nah, istilahnya sampai kiamat yang enggak ada namanya untung biaya. Kamu enggak dicari nilai ekonominya enggak ada. Semuanya adalah alternatif. Segampang itu dia. Ya, ada pertanyaan ini? Ada pertanyaan? Ya, jelas ya? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak ada ya? Jadi pas ya ini ya. Dan seterusnya. Saya screenshot lagi, saya turunkan.
ngomong sama ya sebetulnya ya, cuma ini ditampilkan ya. Kalau metodenya gitu, karena di sana ada untuk summary, saya tempel di sini tadi ya, saya lewat. Ya, ada pertanyaan ini? Kita masuk apa? Pricing and exchange, perubahan harga, inflasi, ya, consumer pricing index atau producer pricing index yang boleh begitu ya, macam-macam lah ya, atau apa? General inflation yang boleh juga ya dalam suatu negara. Pokoknya ada perubahan harga. Ya. Estimate inflasi itu kayak begini rumusnya ya. Ya. Inflasinya berapa? Ya ini ya. PPI pada tahun 2007 benar-benar kita ngomong producer pricing index ya. PPI di sini producer ya kebetulan ya, ya. Producer pricing index. Ya, jadi inflasi kok produser Pak ya, kita ngitungnya punya sendiri ya. Kalau kita pakai apa? 8 bahan pokok termasuk energi ya. Macam-macam lah ya, sampai apa? Cabai keriting nah gitu ya. Yang itu di pasar induk ya. Semuanya itu pasar induk. Jadi ada pasar apa itu? Supermarket bukan, atau pasar tradisionalnya juga nggak dilihat, yang dilihat itu di pasar induk ya. Harga itu pasar dan di pasar itu ya, gitu dan seterusnya, sehingga kita itu punya rumusan seperti ini ya. Saya tunjukkan yang ini saja. Jadi ya, kalau dihafalkan itu yang pertama ya, jadi ini apa? Interest rate dari market gitu ya. Market itu selalu ada adjustment realnya dikalikan dengan inflasi. Jadi kalau saya menetapkan apa itu namanya kenaikan, sebetulnya kenaikan yang terjadi itu ya merupakan elemen gitu ya dari apa ini inflasi sama apa real, sebagaimana apa Excel yang Anda terima dulu, saya memberikan asumsi di situ apa kenaikan gaji gitu ya. Sebenarnya kenaikan gaji itu adalah 2% per tahun. Itu I apa Pak? Sebetulnya adalah IR. Sehingga kalau saya mau menaikkan gajinya itu apa? IR ya. Ya ini ya 1 plus IR saya masukkan dengan apa? Asumsi apa? Inflasi. Kalau inflasi kita 4% ya berarti berapa? Ya, saya naikkan 2%, 1 plus 0,02 dikalikan 1 plus 0,04. Ini kali ini dikurangi 1. Gaji kamu itu naik sekian persen. Gede sekali ya per tahun ya. Karena saya ngomong real di Excel kamu. Ya, Anda nggak akan, makanya diasumsi yang bagian summary itu keluar semua ya. Tapi cara menghitungnya kayak gitu. Yang diapelkan adalah rumus I. Kenaikan yang mana? Kenaikan real yang saya maksud di sana. Karena memang real. Karena inflasi punya apa? Logika sendiri. Terus dipisah-pisahkan. Itu kalau kamu membuat apa? Report tentang finansi yang bukan bicara ini, tapi yang bicarakan kalau 0% ya berarti apa? Anda harus adjust dengan inflasi. Kalau nggak di-adjust dengan inflasi gimana? Gajinya segitu terus ya, nggak bisa beli apa-apa ya. Atau apa? Wah dinaikkan nanti apa? Setelah 10 tahun dinaikkan berapa? 10%. Inflasinya per tahun aja berapa? 4% ya. Nangis enggak? Ya mungkin begitu ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, yang kemarin rame-rame apa?
si investor ya mikir-mikir juga, karena peraturan itu cepat berkembang ya, berubah, artinya diamankan dulu. Ya setuju dan tidak setuju dan terserah. Kalau masih gini harusnya jangan dulu. Kalau sudah banyak datang, kita sudah berkembang, ya baru kita naik. Karena mereka kan juga punya apa? Untuk memindahkan itu tidak mudah. Dia harus menghitung kembali. Apa sudah dimulai dengan sesuatu yang sangat sakral ya. Itu yang akan jaga juga saya ya. Tapi Anda nggak setuju dengan dulu, udah untungnya gede dibandingkan pegangan mainnya gitu aja. Ya, aku aja suka saya nanya, naik 6%. Nangis pengusaha, nanti pengusaha dikasih insentif, janji, dengerin aja, ada enggak? Bukan saya pengusaha, saya juga bukan pengusaha, tapi itu berkelindan. Kalau tidak seimbang apa yang terjadi, ambruk semua. Paham? Ambruk semua, nggak gampang. Pindah urusan duit itu nggak ada nasional, makanya nggak gampang urus itu tidak gampang. Paham ya? Saya juga pro sekali, tapi harus hati-hati. Yang bisa punya ukuran begitu siapa? Yang mereka yang ada di sana. Saya juga nggak punya data, tapi jangan main jebret-jebret gitu ya. Bukan nggak setuju ya, bukan tidak selama 6% dirasakan ya baik sekali, asal tidak membebani terlalu berat. Kalau berarti terlalu berat ya hilang semua lah ya. Oke, ada pertanyaan? Ini bisa ya? Ya, bisa ya? Kedua, kok jadi serius semuanya? Ya, supaya Anda bisa memahami bahwa yang ada di sana tidak selalu benar begitu. Tapi pendapat saya juga, kalau saya ngomong seringkali ya mesti dihukum banyak orang salah begitu. Karena kalau kita pro harus pro yang suara terbanyak ya rakyat. Kalau pro ke pengusaha itu nggak zaman, orang kuat kok dibelain, nggak sesuai itu. Tapi kalau nggak kerja sama dengan baik, ya hancur semua. Itu maksud saya. Itu yang harus dihitung dengan hati ya. Cepat sekali pindah. Jawa Barat semua yang terus itu pindah Jawa Tengah. Berapa perusahaan pindah Jawa susahnya. Itu investasi yang lebih ke sana tapi kenapa? Ya karakter pekerjaannya juga beda. Saya nggak ngomong ya, cari sendiri lah ya. Pahaman ya Anda ya? Iya, itu berita besar. Cuma pindah ke situ masih untung ya. Belum pindah ke luar. Pindah keluar belum mau gitu ya. Tapi apakah kita semua harus bagus semua? Itu hanya salah satu teman kecil-kecil. Berapa persen sih dari struktur produk nggak terlalu besar, tapi signifikan. Nah, kita ngomong EBITDA tadi ya, bagaimana membesar EBITDA. Ya. Selalu begitu. Ya seminarnya itu bukan seminar hitung-hitungan angka saya yang bukan masih bicara tentang global ya, struktur ini, industri ini, apa yang perlu kita ubah ya begitu. Hitung-hitungan ini yang udah bisa semua, nggak usah ditanyakan lagi ke seminar itu.
exchange rate ya, di kita itu sudah floating ya, floating exchange rate, nilai tukar gitu ya. Dan nggak kayak zaman dulu. Dulu kita pernah fixed ya. Kenapa fixed? Kita punya dolar banyak. Kenapa? Lagi kaya, minyak kaya, masuk OPEC ya. Hutan, barang tambang ya. Dari berapa tahun ya, kepemimpinan Soeharto tahun kedua itu, kepemimpinan kedua itu apa? Industrialisasi ya, gitu ya. Sampai presiden ke-6 yang nggak ada ya industrialisasi ya. Nangis enggak? Ya nangis sekali ya. Makanya kemarin tidak ya sama-sama sampai sejuta ya. Tapi ya seperti itu. Kalau kayak industrialisasi gimana ya? Jadi jomos itu terus ya. Paham? Ceritanya banyak lah ya yang menyedihkan ya. Greget ya. Sampai sekarang kayak minyak ya. Beli ke Singapura. Berapa duit itu? Kalau pikir apa? Pernah mikir nggak hilang ditambah? Yang enggak. Mereka yang makan-makan itu yang ngambil kebijakan. Siapa itu? Ya, memang nggak pernah dipublikasikan karena bahaya ya, bukan bahaya lah ya. Sudah gitulah, sengkel gitu ya. Berapa itu? Kamu lihat sehari aja udah mendulu matanya ya. Ini puluhan tahun. Hanya dibenerin ya. Ya nggak apa-apa ya, presidennya memang harus peluk-peluk. Kalau nggak peluk-peluk, nggak ada perubahan. Ya ini cerita ya. Jadi ini ya, ini apa? Nilai apa? Tingkat pengembalian dari mata uang asing, kita katakan dolar ya, mata uang standar dunia. Kita sekarang ada BRICS Pak ya, udah pokoknya jempol aja yang masuk ya. Ini berapa? Sekian. Jadi apa? Kita harus sesuaikan dengan ya, dengan mata uang lokal kita sesuaikan dengan apa? Depresiasi atau apresiasi. Kalau depresiasi penurunan nilai mata uang. Kalau penurunan dia harus lebih besar. Ya. Kalau harus lebih besar, maka di sininya harus positif. Kalau terjadi depresiasi, penurunan nilai mata uang rupiah, ya ini harus positif. Kalau apresiasi, jelas ini apa? Ini harus lebih kecil daripada ini. Ini juga harus ke paham? Paham? Ya kan ya? Ini saya minta di Amerika 5%. Nah di Indonesia berapa ini? Ternyata depresiasinya berapa? Depresiasinya katakan 5% per tahun, katakan misalkan ya. Ini 5% positif. Jadi di sini harus lebih besar dari 5% supaya sama. Ya kan ya? Cuma logik. Rumus tidak perlu dihafal. Makanya nggak ada contekan satu lembar atau sekelebih nggak ada. Karena semuanya logik ya. Paham ya? Sehingga soal yang itu ya, 100 lah ya. Masuk susah, tinggal masukkan mesinnya. Kalau terjadi apresiasi 2% kemana? Berarti minus 0,02. Masa berat sekali ya. Ada pertanyaannya? Ada pertanyaan? Nah, ini ceritanya ya panjang, tapi ini diperpendek ya. Ceritanya soalnya nilai tukar itu Anda sudah masuk kemana? Belajarnya kalau di ekonomi sekarang belajar kemana?
simpel, rumusnya cuma begitu aja. Cuma gini-gini aja. Ada pertanyaan? Wih, ada pertanyaan. Jadi harus salah 100 ya. Hapusin lagi saya. Dan seterusnya, replacement analysis mestinya saya lewat ya. Karena Bapak di ujian nggak pernah. Saya simpel. Begitu Anda nanti bekerja di suatu perusahaan, Anda itu mesti dijadikan kepala proyek untuk melakukan pokoknya yang sifatnya incremental, memperbaiki dari suatu sistem, entah itu konservasi atau macam-macam. Mesti Anda berhubungan dengan investor. Umumnya itu adalah replace. Tugas pertama Anda mesti harus mengerti replacement itu apa segala macam. Ya ingat-ingat aja pernah diajari saya, makanya Anda harus buka buku Gemba. Ada challenger, ada defender. Oh ini meskipun kita beli itu ini. Oh kita nanti sekian tahun harus melakukan analisis seperti itu. Data kita pelihara, kita harus tahu aset manajemen macam-macam ya. Ya. Kalau nggak dibekali itu rasanya ketawa ya, lucu ya. Makanya Anda pasti belajar. Makanya nggak pernah saya keluarkan di uji. Nah, itu tugas Anda ya. Oh, enak kan ya. Agak mikir-mikir dikit tapi ternyata skip ya. Tapi ya karena ini ya begitu. Makanya saya nggak terlalu intens ke sini ya. Ada pertanyaan ini? Ya. Jadi kita masuk ke mana? Benefit cost ratio ya. Bla bla blanya udah banyak ceritanya. Enggak saya langsung menuju ke rumusnya aja. Nah ini. Masuk nggak bisa ngitung? Gampang sekali. Ya. Benefit cost ratio. Pokoknya time value of money harus dimasukkan. Memang semuanya itu ya. Jadi apa? Yang namanya konvensional sesuai dengan definisinya aja, benefit dibagi dengan cost. Namanya benefit apa ya? Benefit aja di sini. Ya, cost itu apa ya ini? Ya, cost itu apa? Ini investasi. Ini apa? Market value atau service value istilahnya. Ya, ini apa? Operation and maintenance. Ya. Ya kan ya? Paham ya? Ini no, ini N, ya. Apa? Investasi, keluar, ya. Itu apa itu? I, ya. Market value di sini, MV. Ada apa? Ada benefit, mulai dari 1 benefit dan seterusnya lah ya sampai sini. Ada apa? Cost. Ini jangan costnya ya lebih kecil lah ya. Paham? Ya, ini yang namanya apa? OM. Cuma begitu. Ya, ini kenapa negatif? Kenapa nggak positif? Pusing lagi saya. Ini apa? Ini apa? Ini benefit. Ini apa? Cost. Investasi itu harusnya 3, tapi dipositifkan karena mau dibagi. Ya. Kalau ini jadi apa? Positif, ini jadi enggak. Karena ini apa? Pendapat. Costnya positif, pendapatan jadi negatif. Cuma begitu aja. Perlu dihafalkan enggak? Ya kagak lah. Itu yang namanya konvensi. Yang enggak konvensional itu gimana? Ya ini pertentangannya di sini. Benefit itu adalah apa? Pendapatan dikurangi dengan pengeluaran
ini dikurangi dengan I. Itu adalah benefit. Suka-suka. Ada dua pendapat gitu, gimana ya, buat aja dua rumus, satunya yang asli, satunya yang modifat. Masa nggak bisa ngapain? Paham nggak ini? Terus masa nggak bisa gitu? Masa nggak bisa gitu? Ini udah ada ini. Ya, ya. Ini nyari PW berarti apa? Semuanya PW berarti di sini. Ya, nyari PW berarti ini. PW-nya adalah sama dengan berapa? I. Itu kan kosnya ya. Ini I, ini kosnya. Ya, pokoknya yang bawah denominator I dikurangi ini apa? MV-nya apa ini? Mencari nilai P dari F, I, M. Ini apa? MV dikalikan MV-nya di sini lah ya, dikali ya. Terus apa? Ditambah dengan kita ngomong OM-nya ini. OM-nya apa ini? Mencari PW kan? Mencari PW berarti berapa? OM-nya dikalikan dengan apa? Mencari nilai present dari A, I sebanyak, karena ininya diketahui sama. Cuma begitu aja. Yang itu bagaimana PW-nya? PW-nya nominatornya berarti cuma tinggalin aja apa? Benefit B ya, dikalikan dengan P per A I. Sudah bisa. Wah, itu ada elemennya Pak ya, tambah-tambahkan aja. Bukan cuma ketelitian aja, melatih apa? Ketelitian membaca apa? Kalimat. Sengaja dibuat seperti ini. Biar kelihatan soalnya keren ya. Yang nggak ada bapaknya sudah menghitung ya. Kalau seminar-seminar itu nggak ada ngitung ini ya, secara mikirnya ya. Dan itu menjadi menarik selama kita bisa memahami tentang apa BTA tadi. Bagaimana rangkaiannya, depresiasi ini terus. Nah, cuma gitu aja. Ya, instrumen baca itu bagaimana bergeraknya gitu. Ya, paham? Jadi kalau ada seminar menghindari pajak itu berarti harus ditangkap Pak. Yang enggak, wajib diada. Maksudnya menghindari itu adalah apa? Mengoptimasi apa? Struktur modal. Mengoptimasi struktur modal. Bukan pajak gelap ya. Itu mana-mana pendidikannya ya banyak. Tapi logikanya cuma itu aja. Tapi itu kan menilai masa depan. Makanya Anda belajar di sana ada apa? Sensitivity. Ada apa lagi? Risiko dan mitigasi. Sehingga risiko itu akan kita antisipasi. Kita itu ya coba camping lah ya,